Ya. Kalau kita hanya meraup keuntungan terus tidak memperhatikan yang sudah kita buat, Karena bisnis itu kepercayaan. kepercayaan itu yang memang harus Ya. dibangun. Ya. Saya dulu yang berpikir itu dua, Mas. Kalau nggak properti mau bikin rokok. Bisnis di dunia properti cukup menarik, cukup menguntungkan. Beberapa podcast saya ya di Mac Podcast kita membahas dengan developer, pengembang ya dengan luasan yang cukup besar. Nah, bagi entrepreneur muda, bagi pemirsa yang ingin belajar dan ingin masuk ke dunia properti, pengembang properti, bisa dari skala kecil. Ya. Tapi semuanya itu tidak asal, semuanya itu tidak tanpa perhitungan, tanpa kita harus membuat suatu sistem. Untuk itu, mari kita belajar dari pakar properti, pengembang, yang mana beliau sudah cukup besar, cukup berkembang juga dalam hal ini. Jangan sampai salah kita belajar ya. Di Mac Podcast bersama saya Michael Ong, dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dengan ide-ide atau program-program properti selanjutnya. Ya. Langsung aja saya dengan Bapak Ali Azhar. Ya. Siap. Selamat siang, salam sukses Pak Ali. Ya, selamat siang. Beliau ini cukup luar biasa di bidang properti ya, di bidang pengembang ya. Mungkin pemirsa di sini kepingin tahu Pak, profil seorang Bapak Ali Azhar ini bagaimana intinya itu? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Saya terima kasih banyak Mas Roy. Saya sebenarnya background saya itu seorang guru, Mas Roy. Oh iya. Saya dengan Michael Pak. Iya, Pak Michael ya. Iya. Iya, Mas Michael. Oh, dari seorang guru ya? Iya. Seorang guru lompat ke pengembang ini. Seorang guru pesantren dulu. Wah, iya. Terus iya. kemudian jadi kepala sekolah di SMA daerah Jagir sini. Oke. Kemudian itu 2008 ya, kepala sekolah sampai 2010. Oke. Saya pikir kok nggak kaya-kaya gitu. Terus saya berpikir panjang ya. Akhirnya nyoba buat, saya berpikir panjang ya, istihoroh apa yang harus saya perbuat ini kira-kira. Ternyata lama ini kalau kaya dari lewat jalan seperti ini gitu ya. Iya, karena gini Pak, saya juga pernah mendengar ini kata-kata orang sukses ini. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, jangan jadi pegawai, Nah. jadilah pengusaha. Nah, Benar ya, berarti betul. Bapak menjalani itu ya? Betul. Oke, Ya. oke. Jadi saya juga pernah dengar dari seorang kiai gitu. Oke. 10 dari jalan rezeki itu, Aha. yang 9 itu dari dunia bisnis. Oh. Jadi dunia bisnis itu slotnya ada 9, yang satu itu dibagi-bagi, ada guru, ada ini, Wah, gitu kan. berarti besar sendiri bisnisnya. Besar sekali peluangnya gitu. Sangat banyak bermanfaat juga. Gitu. Akhirnya saya lanjutkan ya, Mas. 2010 saya mulai berusaha buat rumah. Cuman satu sih sebenarnya. Oh, nah ini yang tadi saya katakan. Ya, kita tidak harus belajar jadi pengembang. Ini harus di lingkup yang besar. Kita lingkup Iya, kecil dulu. lingkup Nah, yang- ini kita belajar ke pakarnya, ke masternya ini. Iya. Karena memang ya menyesuaikan dengan kondisi. Karena Oke. memang kita tidak berangkat dari orang yang berduit ya. Oke. Tapi kita pengen Yang berkemauan ya. berkemauan tinggi lah, kira-kira seperti Oke. itu.
akhirnya di tahun 2010 saya beli tanah di dekat rumah, kemudian saya bangun. Kecil lah waktu itu, beli 40, kemudian saya bangun sekitar habis 40 lah, sekitar habis 40. Berarti 80-an ya? 80-an, kemudian laku waktu itu 130. Wow, sudah Kan 50% sendiri. Iya, kita sudah dapat 50 ya dari situ ya. Iya. Paling bersih ya. Betul. Untuk apa? Balik nama dan paling dapat 40. Iya. Terus saya kalau kerja tiap hari ngantor terus ini kan lama ini kayak gitu. Walaupun terus terang Mas ya, saat itu untuk cari modal seperti itu juga tidak mudah ya, karena saya terus terang dulu berani terus kemudian pinjam sana karena sampai pinjam ya Pak ya? Memang pinjam semua. Pinjam semua dan saya harus berani dan kalkulasi, kemudian saya kalkulasi ini nanti ya tetap ditagih-tagih lah awalnya. Tagih ini, tagih itu gitu. Untuk pertama kali itu dari start bangun beli lahan ya, sampai proses bangun sampai laku jual itu makan waktu berapa lama Pak? Kalau waktu itu mungkin bangunnya kita sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan udah selesai ya. Terus kemudian 3 bulan kemudian itu laku. Oh, standar ya, masih oke. Tapi kan paling itu berarti sudah 5 bulan. Ya. Kita mendapatkan keuntungan sekitar 40 ya. Kan sudah 50 kurang lebih 50% ya. 50% kalau 5 bulan berarti 1 bulannya 10%. 10. Bisnis apa yang 10% 1 bulan? Itu cuman memang mengumpulkan modal sejumlah itu saat itu kan ya lumayan besar bagi saya. Karena saya bukan anaknya orang yang saya pun juga ke Surabaya dulu berjuang. Kuliah terus gitulah. Putra mana nih Pak asalnya Pak? Saya kelahiran Banyuwangi. Oh Banyuwangi, wah putra Banyuwangi. Yang merantau ke Surabaya ya? Iya, merantau Surabaya. Akhirnya Mas saya kemudian beli lagi yang agak lebih besar. Karena cukup beli lagi agak besar. Gitu. Pada saat itu kita beli tanah, bangun hampir habis 180 lah. Agak lama, tidak laku-laku. Tetap satu unit? Satu unit tetap lagi, satu unit. tapi agak gede. Agak besar. Agak gede. Itu kemudian saya jual laku 250. Dengan modal tadi? Dengan modal 180. 180, laku segitu. Tapi karena penjualan pertama punya hutang kan, akhirnya kan saya bayar. Betul. Saya bayar. Terus karena itu di dekat-dekat rumah. Terus dari itu ada orang dekat situ jual pabrik gitu, pabrik plastik. Akhirnya dijual ke saya, saya bilang Pak saya tidak mampu kalau ada uang segitu. Sekitar 1 M lah waktu itu, sekitar hampir 1.000 meter, ya. Kalau segitu saya tidak mampu Pak. Ini aja kalau laku 1.000 meter berapa duit ya Pak ya? Pada waktu itu sudah menginjak 2012. 2012 itu sekitar jadi 10 rumah. 10 rumah di Pagesangan, berarti di Surabaya. Surabaya, betul. Ya. Saya bilang ini saya cuman satu ini saya punya. Tapi itu bisa saya ngasih Bapak maksimal 150 karena saya punya hutang ke orang harus saya bayar. Kalau tidak saya bayar ya saya sudah janji tidak bisa. Karena bisnis itu kepercayaan. Itu yang memang harus dibangun. Bisnis apa aja kepercayaan itu yang harus dibangun. Kita jujur dan itu merupakan modal besar. Orang itu lama tidak ngasihkan ke saya. Ternyata nyari-nyari saya itu siapa sih gitu. Ditelusuri. Karena ini pabrik tapi cuman dibayar 150. Iya. Harus cari tahu nih siapa dulu kan gitu ya. Ternyata nyari-nyari tahu sampai ke sekolahan saya. Katanya nanya Pak Ali itu gimana? Saya itu kalau di sekolah dikasih amanah jam 6 itu sudah di sekolah saya. Jadi kepala sekolah.
Ya, sore paling pulang sore sendiri. Wah, Karena kita tanggung jawab menata Betul. guru, menata murid. betul. Sepanjang saya diberikan amanah, saya sudah ngomong kalau saya tanggung jawab, ya saya harus tanggung jawab. Iya. Gitu. Dari situ ternyata orang itu muncul kepercayaan kepada saya. Iya. Dan saya di lingkungan tempat saya, insya Allah dipercaya kalau sama orang-orang saya kita tidak pernah bohong, tidak pernah. Betul. Akhirnya itu dikasihkan ke saya. Ini kita tanpa buat perjanjian tertulis sama orangnya. Pak Ali, saya ingat sekali orangnya itu tinggi gede, Mas. Oke. Memang dia orang kaya ya. Yeah. Orang Semolowarus ini. Oh. Saya masih ingat sekali. Dulu itu dibuat pabrik plastik sama dia. Terus kasihkan saya, Pak, saya tidak janji, tapi saya orangnya komitmen dan benar-benar akan saya berusaha untuk secepat mungkin untuk menyelesaikan. Iya. Jadi tidak ada perjanjian saya bayar 2 bulan kemudian, 3 bulan. Oh, nggak ada ini kesepakatan, maksudnya ini saya termin berapa kali? Nggak ada ya. Wah, ini benar-benar luar biasa kepercayaannya. Udah asal percaya aja gitu ya. Begitu saya kasihkan sertifikatnya, taruh di notaris gitu kan. Sudah perjanjian nanti laku kita bayar gitu. Tapi lama, Mas, nggak laku-laku. Saya puyeng juga, uang habis, uang nggak Tapi dengan kepuyengan itu kita kan akhirnya berusaha, Mas. Betul. Entah itu sholat malam, entah itu Yeah. udah berdoa ini maksimal notok lah. Yang di luar kemampuan kita di ya, luar Pak, kemampuan kita. Oke, jadi ada sesuatu bagian yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita harus pasrah. Ya. Iya. Kita serahkan deh. Akhirnya saya itu kadang seperti pertanyaan sampean tadi, pengusaha itu kadang ya mikir itu dengan sangat berpikir, sangat berusaha, kadang ya santai kalau sudah jalan gitu ya, kadang ya santai gitu, tapi kadang kalau waktu harus kita menyelesaikan, waktu kita harus berpikir, ya mungkin karena saya masih belajar ya waktu itu, akhirnya lama, tapi akhirnya mulai terjual. Saya mulai dapat uang dari situ. Dari situ habis itu sudah mulai bisa beli agak luas gitu. Nah, itu perkembangan yang istilahnya kalau kita naik tangga itu anak tangga step by step ya, Pak. Step by step. Dan step by step ini harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Betul. Dan kepercayaan ya, Pak ya. Kepercayaan itu intinya di situ. Ya. Karena kita ketika punya kepercayaan itu nilainya sangat mahal. Betul. Coba kita mau beli tanah misalkan 1M atau 2M atau 5M. Ya. Kita mau cash susah juga. Nggak punya duit. Kita mau pinjem bank nggak dipercaya siapa kita kan. Dipercaya. Terus jaminannya apa? Betul. Terus kalau kita dipercaya kadang nggak pakai bunga. Betul. Ya sekian, ya sekali sekian. Ya. Memang kepercayaan itu nilainya tak terhingga ya, Pak ya. Karena kita sudah berjalan 1 step, 2 step, 3 step, tapi kalau kepercayaan ini tidak dibangun, tidak dijaga, ya runtuh juga akhirnya. Iya, betul. Terus gitu ya. rumah itu kalau saya bangun kayak dulu itu kadang kalau jelek terus akhirnya retak, orang komplain. Yeah. Kalau jelek terus atap kadang patah, bocor, orang komplain. Nah, kita akhirnya mau maju dikomplain orang, mau jalan dikomplain orang. Akhirnya saya setelah itu ya udah bangun kita yang bagus sekalian. Ya artinya standar lah, jangan sampai kemudian akhirnya kita tidak langsung percaya kepada tukang. Akhirnya kita turun sendiri. Kok ini bisa retak padahal semennya banyak. Kok ini bisa retak padahal besinya sudah cukup gitu kan. Ya, ternyata saya memang saat itu pengen tahu lah. Akhirnya bikin 1, 2, 3 rumah, akhirnya sudah mulai tahu. Kayak kayak bakar ringan itu kan harus pakai
perekatnya batarinya Betul. nggak boleh dicampur dengan semen. Betul. Kalau campur semen dia akan retak. Terus lepoannya itu nggak boleh pakai pasir. Ya, kadang orang kan supaya murah akhirnya Supaya campur murah, semen. akhirnya campur. Saya dulu awalnya seperti itu. Oke. Ternyata karena kita kan kadang nggak diberitahu ya ini caranya begini. Kadang kita mikirnya ya itu pengen lebih ngirit, lebih hemat, akhirnya seperti lebih untung banyak ya. lebih untung banyak. Tapi belakangannya malah rugi banyak. Malah rugi. Karena apa? Begitu dikomplain, nah ini yang saya perlu tanyakan juga kepada Pak Ali ya, bahwa komplain itu biasa. Iya. Ya. Nah, tinggal sekarang waktu Pak Ali dulu dikomplain, tanggapan Pak Ali gimana? Ya, apakah memperbaiki, bertanggung jawab? Iya, kita bertanggung jawab dan memperbaiki karena itu adalah corong pemasaran kita kalau saya. Betul. Oh ya diperbaiki aja, kita perbaiki walaupun kita harus mengeluarkan uang, tapi kita kan sudah dapat keuntungan. Kalau kita hanya meraup keuntungan terus tidak memperhatikan yang sudah kita buat, mereka akan menyuarakan bahwa jadi ini yang cukup menarik ya. Sekilas ya sampai saat ini yang saya ringkas istilahnya gini. Kita menjadi suatu pengembang yang nggak perlu terlalu besar. Kita mulai dari start kecil, ya. Paling tadi katakan paling nggak punya modal, sekali. Bukan anaknya orang kaya. Sama betul sekali. Ya. Iya. Jadi istilahnya bisnis properti, jadi developer atau pengembang boleh katakan tanda kutip kecil-kecilan dulu ya, tanpa modal, tapi butuh modal kepercayaan, keberanian. Nah, dan tanggung jawab juga ya. Iya. Nah, seperti tadi dikomplain, yang Jangan penting bukan lari. komplainnya, tapi tanggung jawabnya. Tanggung iya. jawab memperbaiki, memberikan servis. Ya, ini yang penting. Karena apa? Orang kalau sudah komplain, ya, kemudian tidak cepat ditanggapi, tidak diperbaiki, wah ini akan dengar orang lain. Nah, betul. Dia akan datang lagi misalkan ke kantor Betul. atau ke rumah kalau tahu rumahnya. Misalnya kita tidak diperbaiki, terus kemudian ada lagi misalkan retak di sebelah mana gitu, dia akan datang lagi. Sementara di rumah kita ada tamu, dia sudah memuncak bahwa kok ini, dia akan di situ marah, kita malu kan. Betul. Pas ada orang, terus akhirnya orang tahu. Jadi saya sebenarnya prinsipnya ya kita amanah gitu aja lah bahasanya, tanggung jawab. Kalau ada yang rusak ya diperbaiki, kalau ada yang tidak baik ya diperbaiki. Gitu. Ya apa namanya? Pokoknya berusaha dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah itu tadi kita ngomong dari sisi modal, ya. Nah kalau saya atau entrepreneur muda di sini, Pak, mau belajar nih menjadi pengembang, boleh katakan kecil-kecilan tadi, step-stepnya apa yang harus kita lakukan ini? Selain tadi adalah modal, sudah kita Bapak sudah sharing ya tadi ya mengenai modal. Jadi pemirsa atau entrepreneur muda nggak usah takut dengan modal, ya, yang penting kepercayaan dan keberanian, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi nih? Keberanian untuk memulai. Jadi kalau sudah kita berpikir cukup 2-3 hari lah berpikir, kita mau melakukan apa. Terus enggak usah terlalu banyak berpikir. Nanti akhirnya mikir aja gak jalan-jalan akhirnya. Jadi butuh keberanian. Action ya Pak ya, yang penting action ya. Kita misalkan kecil-kecilan semacam itu, kita nggak punya modal loh, kita berangkat nggak. Uang 200 juta itu juga nggak kecil loh, kalau orang nggak punya ya. Susah juga carinya. Tapi kalau kita sudah niat, insya Allah akan diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa. Karena kita sudah niat bangunan ini, gitu. Kita sudah yakin. Saya dulu seperti itu, Mas. Saya dulu malah ngeri cari uangnya itu, Mas. Gitu ya. Iya. Ngerinya gimana? Mau tak cerita? Gimana ngerinya? Jadi gini, saya bangun rumah yang kedua karena kan cuman dapat penjualan pertama 140. Terus bangun sekitar kurang 40 kan masih. Betul. Saya itu terus terang dulu Mas ya. Ke Marina beli laptop. Beli laptop dengan cara kredit. Langsung saya jual lagi. Yes. Berapa harganya? 14 terus.
jual lagi. Jual lagi kan turun, Pak? Turun. Oh, tapi karena turun cicilan 2 juta. ya? Iya, kita nyicil, tapi kita dapat uang, untuk cash. bangun ya. Sampai 4 apa 5 gitu loh. Nekat. Tapi saya punya perhitungan kan. Betul. Seandainya saya nunggak sampai 4 bulan, nanti begitu ini laku, saya lunasi semua. Ya, nutupin ya. Tutup, yang penting saya walaupun kayak semacam ke orang berorangan, ke misalkan itu leasing, ke apa, pasti saya selesaikan semuanya. Nggak pernah tidak saya selesaikan. Artinya amanah itu dengan siapapun kita selesai, tanggung jawab gitu. Karena apa ya, kalau kita sudah tidak tanggung jawab, perilaku kita ini bahasa gampangannya akan terserap oleh langit, dan dari langit akan diturunkan kepada orang-orang, diberitahu ini nggak amanah gitu. Itu pasti ketahuan. Saya bahasa simpelnya seperti itu saja, sudah pasti ini ketahuan. Kalau enggak, menurut saya selesaikan semuanya. Wah, luar biasa ini. Cari duitnya dari sana ya untuk menutupin ya. Ini rahasia yang luar biasa. Dan butuh keberanian kan, gitu. Karena saya dulu yang berpikir itu 2, Mas. Kalau nggak properti mau bikin rokok. Karena ternyata saya pikir orang-orang kaya Indonesia ini dari properti dan pengusaha rokok gitu ya. Jadi bahasa anak muda saat itu ya, apa gayanya? Rokok kok susah sekali. Saya kayaknya ke properti itu. Karena properti sebetulnya gini, Pak. Kalau kita cermatin ya, misal kita beli nih lahannya, kemudian masih belum laku, dia nggak habis, harga ini semakin lama semakin naik. Ya, tetap untung, gitu loh. Cuman perputarannya lambat. Harus ada penghasilan lain. Betul. Untuk nanggung-nanggung di rumah. Sekarang kembali lagi, Pak. Nah, pemirsa di sini kepingin belajar ya. Jadi modal sekian. Kemudian berarti kita harus cari lahan nih. Ya, kita punya sasaran yang mau kita beli, ya. Kemudian setelah kita dapat nih, prosesnya apa lagi, Pak? Berarti kita harus menggambarkan. Kalau saya selalu gambar pakai arsitek gitu. Ya. Oh, pakai arsitek supaya menarik ya. Iya, kita gambar sendiri. Saya sendiri bukan lulusan teknik ya, sipil ya. Jadi sekarang kan semudah itu ya, kita tinggal pakai yang ahlinya. Atau nyuntuh. Gitu kan bisa. Cuman kalau saya memang kadang saya foto rumah di mana gitu, cuman arsitek saya suruh perbaiki. Terus kekuatan pondasi dan seterusnya. Karena saya memang mau belajar ya, Mas, saat itu belajar bangunan, tapi otodidak karena bukan jurusan teknik sipil ya. Tapi ya saya alhamdulillah sekarang kalau suruh bangun lantai 10 saya sendiri sudah bisa. Luar biasa ini. Baca rap, gambar-gambar itu saya sudah hafal, sudah berapa kantor pemerintah saya bangun, sudah banyak. Itu saya sendiri yang turun ke dasarnya bukan guru. Karena saya memang pengen mengembangkan ya satu di rumah-rumah, kemudian saya pengen ke kontraktor juga, karena kita mau besar kalau nggak menguasai juga susah, mudah ditipu oleh orang. Terus beli tanah itu ya harus jeli juga, gitu. Harus jeli biar kita tidak dapat tanah yang sengketa, yang kasus, kan sekarang banyak. Bagaimana Pak caranya kita untuk mengetahui, atau kita tadi Pak Ali kan bilang kita harus jeli ya, bahwa jangan sampai sengketa. Itu mungkin Pak Ali punya trik-trik atau punya cara khusus untuk supaya ini kita bisa lakukan ini nih. Aja kita lihat sertifikatnya kan gitu kan. Terus biasanya orang cek di BPN gitu ya. Dicek, kalau nggak ada sertifikatnya, orangnya ngomong ini masih di sana, sudah usah sudah. Kita punya uang kok yang beli. Kita nanti sudah usah cari yang lain. Pokoknya sesuatu yang meragukan lebih baik nggak usah. Tinggalkan aja. Saya sudah pernah soalnya. Sudah pernah beli 2 lahan jejer, yang satu ada sertifikatnya, satunya enggak.
kita jangan sampai tergiur dengan omongan-omongan manis orang. Harga murah. Harga murah, terus orangnya pura-pura baik, entah memang baik ya, tapi kita harus real bukti hukumnya bahwa itu ada suratnya, dicek kemudian memang miliknya orang ini. Kalau orang ini sudah meninggal misalnya, itu waris, ahli warisnya, ahli waris panggil semua, panggil semua. Saya pernah juga mau beli di Sidoarjo sini belakang, Mas. Ternyata salah satu ahli warisnya maaf gila. Jadi kan tidak bisa tanda tangan, harus minta surat ketetapan pengadilan dan panjang. Ya hal-hal semacam itu juga kita harus tahu, Pak ini beli misalnya, ya punya bapak ini, istrinya masih ada, ya masih. Kalau masih ada berarti kan oke, tanda tangan semua bisa oke. Kalau waris ya pokoknya sebelum mengeluarkan uang harus diselesaikan. Nah biasanya itu kan bisa kita cross check-kan di notaris ya Pak ya. Iya. Pada saat notaris kan biasanya ahli warisnya kok ini mohon maaf pemiliknya sudah meninggal, suami istri sudah meninggal, berarti kan ada ahli warisnya. Ahli warisnya harus hadir semua, termasuk suami istri dan anak-anaknya yang waris. Iya, yang waris itu karena kadang ini susah karena memang ada kendala. Kita kan tidak tahu kan kendalanya apa, tanda tangan dan seterusnya. Ternyata ada hal lain. Terus di sisi lain udah lama tidak laku, pengen segera laku, tidak mau terus terang. Atau kadang sertifikatnya masih di sana, ternyata dipinjamkan uang atau apa, susah ngambilnya gitu. Pokoknya sudah daripada nanti panjang. Saya pernah soalnya Mas, yang saya ceritakan tadi, saya 2 kapling itu, yang satu tidak ada suratnya ternyata. Nah sekarang kok Bapak pengembangnya sudah berapa ini Pak sekarang? Sudah berapa tempat ini? Berapa lokasi? 3. Sudah 3 lokasi ya? 3 lokasi. Cuman saya kan perorangan, jadi tidak besar-besar gitu. Kadang 5, kadang 10. Saya memang di Sidoarjo Surabaya punya. Justru itu yang menurut saya yang enak Pak, karena apa? Kecil, sedikit, cepat laku. Iya maunya gitu. Jadi pembaruan terus ya. Kita pembaruan terus. Terus ada di luar kota di Kediri. Saya dulu memang maunya bangun perumahan kan, dari perorangan ini mau saya bangun perumahan. Tapi ternyata lahannya kan tidak besar. Akhirnya yang di Kediri saya buat perorangan juga. Kenapa saya buat di luar kota? Karena ya memang karena di sini sudah ada 2, saya pikir bisa jalan 2 lokasi pengembangan ke sana. Jadi gitu. Ya saya ini kayak pokoknya yang punya itu harus benar-benar menguasai apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya bagi kita ya yang mau belajar untuk mengembangkan masuk ke dunia bisnis properti sebagai pengembang. Nah, tadi step-step yang Pak Ali tadi katakan itu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan ya. Mengenai modal perlu ya, tapi kepercayaan lebih perlu ya, karena itu fondasi dari bisnis kita ya. Tanggung jawab itu penting juga ya. Kemudian ya saya rasa sih kepintaran pasti ya. Karena apa? Untuk keahlian mengembangkan, mau model bagaimana, kawasan yang bagaimana ya, komitmen sebagai seorang pebisnis itu penting ya. Karena dimanapun namanya pebisnis kita harus berkomit ya. Nah, balik lagi pengembangan tadi, kalau sudah kita nggak usah berpikir pengembangan yang besar dulu, kita dari kecil beranjak besar-besar. Bahkan saya pernah mendapatkan juga Pak, bahwa kalau kita jual aset, kita jual properti, uangnya kita harus belikan properti lagi. Nah, supaya apa? Karena kan properti naik terus. Meskipun harus agak ke pinggir, tapi cari yang lebih luas. Akhirnya lama-lama akan menjadi besar. Nah, contohnya adalah Pak Ali ini tadi, yang asal saya boleh katakan mohon maaf nggak punya apa-apa, terus akhirnya sekarang sudah
3 bahkan sudah merambah ke luar kota, ke Kediri ya. Iya. Lokasinya juga cukup banyak. Ya, inilah beliau Pak Ali sebagai seorang pengusaha properti sukses ya, yang perlu kita contoh. Dalam hal ini bukan kita contoh apanya, tapi contoh niatnya, contoh step-stepnya. Nah, supaya kita menjadi seorang entrepreneur muda di bisnis properti seperti Pak Ali. Oke, Pak Ali, terima kasih ya. Salam sukses, salam properti. Siap, salam. Ya.